beliau sebagai pimpinan PCNU ketika menyampaikan hal semacam itu kurang bijak. Berarti ada kecondongan tersendiri gitu. Kenapa nggak lebih bijak sikapnya? Seumpama yang saya katakan lebih bijak adalah PCNU dari seluruh Indonesia. Ayo mendorong agar PBNU mengadakan Bahsul Masail tentang masalah polemik nasab yang berkepanjangan. Atau dari kesadaran PBNU sendiri langsung mengadakan Bahsul Masail atau memfasilitasi diskusi ilmiah soal nasab dengan Kiai Imad dan juga kepada yang tergugat yaitu Robito Alawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'dah, sahabat Air News dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir batin dan juga dimudahkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat Air News, ada sebuah berita yang mana itu diupload oleh channel Fadil99 kalau nggak salah. Itu dikasih judul yang sangat provokatif ya menurut saya. Karena dia itu ngasih judulnya bahwasanya dikatakan sudah fix. Nah, jadi sudah fix keterangannya, sudah benar-benar di situ sudah final. Warga Nahdien atau warga NU yang tidak percaya bahwa Habib itu dzurriyyah Rasulullah, itu berarti hanya warga NU yang munafik. Ini bagi saya sangat provokatif dan juga sangat meresahkan. Bahkan di dalam thumbnailnya itu seolah-olah di situ adalah gambar ketika rapat bulanan di PBNU ya, di PBNU berarti di PBNU pusat sedang mengadakan rapat bulanan yang mana di situ hasilnya sudah final bahwasanya warga NU hanya warga NU yang munafik yang tidak percaya bahwa Habib itu dzurriyyah Rasulullah. Ini sangat kurang ajar sekali dan kita wajib menyebarkan atau mengcounter isu tersebut ya. Ternyata di dalam videonya itu adalah penyampaian pendapat dari PCNU Pasuruan ya, PCNU Pasuruan yang sebagaimana kita ketahui bahwa Pasuruan memang banyak ya. Pasuruan, kemudian Malang itu banyak habaibnya di situ. Dan di situ menyampaikan kurang lebihnya videonya semacam ini. Kita simak dulu videonya ya. Ini mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat ini yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama. Adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf. Karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi. Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, "Man intasaba ila ghairi abihi alaihi laknatullah." Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Ratibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita? Kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabbu itu. Kita akan misui para kiai-kiai. Kita akan misui para habaib. Habib Soleh, Habib Ja'far, dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simduduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu ada Ramadan itu tradisi Siwun itu. Bukan tradisi Amerika itu. Itu tradisi Siwun. Kalau di Hadramit ditarik tidak ada. Di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu.
Nah, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Terang kami pernah dulu, gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama. Orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini. Cuman ini di arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma picek, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak sama macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah. Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana. Kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar atau tidak. Kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah. Kan ini adalah amalan-alaman para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong? Bagi orang-orang yang katanya torekot itu. Mau nggak? Berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bang Mun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi, Musnidul Ummah, itu bohong? Karena mengakui terhadap nasabnya Abdul Al-Haddad, mengakui nasabnya Mbah Alawi. Ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Ini termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang, apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB. Karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU. Karena kalau sudah memasukkan lambang NU, berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara resmi acara NU tidak boleh bertentangan. Berarti statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU, berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah diterima oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan, ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita yang banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lainnya. Demikian tadi video yang telah kita simak bersama. Menurut saya video ini sangat-sangat tidak bijak. Sebagai ketua PJNU kemudian menyampaikan semacam itu tidak bijak. Karena ini sebenarnya dari mulai PJNU itu mulai meredam. Jangan kemudian menjustis ya, jangan kemudian menjustis. Karena Islam itu selalu berkembang gitu loh. Hukum itu berkembang. Dan kita yakin di dalam 1 abad NU ya, tahun 2026 besok ya. Itu genap 1 abad menurut hitungan Masehi. Itu pasti insya Allah ada mujahid baru yang diturunkan oleh Allah, sengaja diturunkan oleh Allah, dan saya yakin itu adalah Kiai Imad. Karena apa? Sudah saking lamanya ya Indonesia ini didoktrin dengan Habib yang katanya dzurriyyah Rasulullah, yang nyatanya tidak terbukti sampai sekarang. Kalau kemudian PJNU Pasuruan, maaf Pak ini ya, PJNU Pasuruan kemudian menyampaikan statement semacam itu tadi, yang seperti yang kita dengar tadi, itu rasanya kurang bijak menurut saya. Beliau sebagai pimpinan PJNU ketika menyampaikan hal semacam itu kurang bijak. Berarti ada kecondongan tersendiri gitu. Kenapa nggak lebih bijak sikapnya? Seumpama yang saya katakan lebih bijak adalah PJNU dari seluruh Indonesia. Ayo mendorong agar PBNU mengadakan Bahsul Masail tentang masalah polemik nasab yang berkepanjangan. Atau dari kesadaran PBNU sendiri langsung mengadakan Bahsul Masail atau memfasilitasi diskusi ilmiah soal nasab dengan Kiai Imad dan juga kepada yang tergugat yaitu Robitoh Alawiyah.
Biar mereka bisa menjelaskan bagaimana. Jangan kemudian yang ditampilkan hanya jongos-jongosnya aja seperti Ustadz Wafi. Karena kenapa saya katakan jongos? Karena Ustadz Wafi emang senang kalau dipanggil jongos. Bahkan kalau ada sebutan yang lebih buruk dari itu, suruh nyebutnya yang lebih buruk. Jadi saya katakan semacam itu. Para muhibin-muhibinnya itu adalah orang-orang pribumi kita. Ustadz-ustadz, kiai-kiai pribumi yang masih menjadi muhibinnya, yang sampai sekarang masih belum sadar bahwa ilmu itu berkembang gitu loh. Hukum itu berkembang sesuai dengan zamannya. Ketika ada penemuan baru, ya dibahas di situ. Apa gunanya Bahsul Masail? Apa gunanya PBNU? Apa gunanya NU ada? Kepengurusan NU ada untuk apa? Kalau nggak bisa memfasilitasi polemik-polemik yang ada pada umat sekarang ini gitu loh. Itu menurut saya. Dan saya rasa nanti kalau saya katakan seumpama ini, saya katakan wah PBNU ini lambat sekali ini untuk memberikan solusi atau memfasilitasi debat ini, sangat-sangat lambat responnya. Nanti marah kalau saya bilang kayak gitu. Jadi apa gunanya kepengurusan NU dari mulai ranting, dari mulai terus kemudian ke anak cabangnya, kemudian ke cabang, ke PW, kemudian ke pusat. Apa gunanya kalau ketika ada polemik semacam ini dibiarkan berkepanjangan, narasi berkembang kemana-mana. Saya sebagai orang NU, ya, saya yang hidup di lingkungan NU, lahir di lingkungan NU, saya sangat menyayangkan sekali lah daripada pengurus-pengurus PBNU sekarang. Kenapa nggak cepat tanggap terhadap umat itu, sehingga sampai muncul ide atau muncul gagasan untuk diadakan muktamar luar biasa. Karena apa? Karena saking masyarakat NU, warga NU ya, warga NU seperti kami mungkin ya, semuanya juga merasakan bagaimana lambatnya kepengurusan NU ini menanggapi soal polemik nasab. Nanti kalau dikatakan jangan-jangan ada sebagian oknum yang sedang bermain, nanti marah pula kalau saya katakan semacam itu. Tolonglah, saya usul lah sebagai warga NU, saya juga usul lah kepada pengurus-pengurus NU, baik di tingkat ranting ataupun sampai ke pusat ya. Cobalah ketika ada polemik yang berurusan dengan umat yang sekiranya emang hanya bisa diselesaikan dengan diskusi, kasihlah ruang, fasilitasilah. Agar apa? Agar diskusi nasab ini segera tuntas, segera tahu bagaimana yang sebenarnya, apakah mereka dzurriyyah Rasulullah atau bukan. Karena sampai detik ini ya, sampai detik ini dari Robitoh Alawiyah sendiri tidak pernah ada antitesis daripada tesisnya Kiai Imam. Dan ketika diskusi juga yang diajukan hanyalah orang-orang dari pribumi, gitu loh. Jadi jangan dibenturkan lah anak bangsa dengan anak bangsa gitu loh. PBNU ini harus cermat, harus jeli, gitu. Bukan saya berarti sok pintar, enggak. Mereka pintar memang, tapi mereka enggak begitu tanggap menurut saya gitu loh. Pengurus-pengurus NU ini orang-orang alim, orang-orang pintar di sana, tapi enggak begitu tanggap dengan polemik yang di bawah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Enggak ada greget. Saya juga heran lah, kenapa seperti itu gitu loh. Sampai ada wacana untuk muktamar luar biasa. Ini kan sungguh sangat-sangat, saking sudah warga yang di bawah ini, akar rumput NU ini memandang dari kepengurusan NU sekarang itu sudah kurang tegas gitu loh. Jadi tolonglah kita jangan dikasih istilahnya, jangan dibiarkan terlalu lama dalam kebimbangan dan sebagainya. Berikanlah wadah, berikanlah tempat, berikanlah ruang, kasihlah mereka ruang untuk diskusi, fasilitasilah mereka untuk diskusi tentang soal polemik nasab ini. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi semuanya yang nonton. Jangan lupa untuk selalu menyuarakan kebenaran, karena kebohongan demi kebohongan ketika disuarakan terus-menerus dianggap suatu kebenaran, seperti halnya nasab itu yang mengaku mereka dzurriyyah Rasul padahal tidak terbukti, karena disuarakan setiap hari. Akhirnya apa? Banyak masyarakat ini yang percaya. Jadi stop lah
kita jangan mau dibodohin lagi gitu ya. Untuk PBNU sekali lagi tolonglah fasilitasi untuk diskusi soal polemik nasab ini. Saya kira itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.